Apa ini? Padahal aku sudah bertahun-tahun menikah, tapi aku belum bisa melupakan dia. Aku merasa jahat karena berperilaku seperti ini. Aku sudah punya suami, tapi kenapa bayang-bayang dia selalu ada dalam pikiranku? Setiap hari Mira selalu seperti itu. Ia menatap foto yang entah foto apa, karena sampai sekarang aku belum tahu foto apa yang ia selalu pandangi itu. Sayang, kamu lagi ngeliatin foto siapa sih? Kenapa wajah kamu kelihatan sedih gitu? Foto itu berharga banget ya buat kamu. Iya mas, foto ini berharga banget buat aku. Kamu ini kenapa? Pernikahan kita sudah bertahun-tahun lamanya, tapi aku ngerasa ada yang beda dari kamu. Beda gimana mas? Perasaan sama aja deh. Mira tampak bingung, seperti kehilangan kata-kata. Meskipun aku hanya memberikan pertanyaan sederhana, tapi Mira tak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Ya, kayak beda aja gitu. Kamu kayak ngejauh dari aku. Ngejauh gimana sih? Aku itu tetap kayak gini. Dari awal kita menikah, aku ngerasa aku sama aja kok. Iya maaf, aku kan cuma ngerasa gitu. Mungkin akunya aja terlalu berlebihan. Ya udah, aku mau kamar dulu ya. Aku mau tidur. Jangan diem terus, itu umpannya udah habis sama ikan. Ngelamun kenapa sih? Biasanya juga selalu semangat. Damar, aku bingung banget karena akhir-akhir ini Mira selalu duduk merenung, bahkan jarang deket sama aku. Lagi datang bulan kali. Cewek kan kalau datang bulan berubah jadi pendiam. Kalau enggak ya kayak harimau. Bukan karena itu, Mira selalu melihat foto yang entah foto siapa. Setelah itu kita pasti nangis. Terus semalam juga tiba-tiba dia cerita tentang seseorang yang dia sayang, tapi aku gak tahu siapa orang itu. Apa? Ceritain masa lalu. Bro, kalau udah nikah jangan berani bahas masa lalu. Bukan aku Damar, tapi Mira yang cerita soal itu. Apa dia belum move on ya dari mantannya dulu? Kayaknya bener sih. Coba kamu minta nasihat aja sama Mbak Surip. Siapa tahu dia bisa bantu. Tapi gimana ceritanya? Malu bro. Tapi aku juga butuh penjelasan dari sikap Mira. Jangan mau kalau hanya mencintai sendirian. Karena yang terluka di sini ya cuma kamu sendiri. Mira nggak akan merasakan itu. Sebenarnya aku nggak yakin dengan semua ini. Kalau memang benar Mira belum selesai dengan masa lalunya, aku harus apa? Makasih ya. Kayaknya aku mau langsung ke rumah Mbak Surip. Siapa tahu dia bisa bantu aku untuk menemukan jawaban ini. Sama-sama. Udah sana pergi. Ada apa Bagus? Tumben kamu berkunjung ke rumah Mbah. Jadi gini Mbah, saya mau tanya. Mbah kan sama Mbah udah bertahun-tahun menikah. Siapa tahu Mbah bisa ngasih saya solusi. Tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Jadi begini, istri saya itu selalu merenung, bahkan sedikit menjauh dari saya. Terus dia juga tiba-tiba ceritain masa lalunya kepada saya. Oh jadi gitu. Terus sekarang apa yang kamu rasakan? Saya merasa kalau istri saya masih menginginkan seseorang yang ada di masa lalunya itu Mbah. Jadi laki-laki itu jangan lemah. Kamu harus bisa tahu apa yang istri kamu rasakan. Ajak dia bicara. Udah, tapi ya itu, dia malam cerita soal masa lalunya dia. Dia juga ingin mengulang momen itu Mbah. Kayaknya istri kamu memang masih mencintai laki-laki itu. Bukannya Mbah malah memperkeruh keadaan. Tapi coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau sudah menikah, buat apa membahas masa lalu? Bener juga. Terus apa yang harus saya lakukan Mbah? Kamu harus bisa memilih jalan yang tak membuatmu sakit hati. Misalnya, kamu pergi dari kehidupan istrimu. Jangan mau kalau hanya mencintai sepihak. Karena itu hanya akan membuat kamu merasakan sakit hati sendirian. Mencintai sepihak hanya akan menguras energi, bukan membawa kebahagiaan. Jawaban apa ini? Kenapa aku mendapatkan jawaban di luar perkiraanku? Apa benar aku harus pergi meninggalkan Mira? Kamu ingin hidup bahagia kan? Kamu harus bisa melepaskan sesuatu yang membuatmu menderita, merasa sedih, tak dapat hidup tenang. Kamu harus kejar kebahagiaan, bukan kesedihan. Suasana dapur begitu sepi, seperti tidak ada kehidupan. Bagas dan Mira diam satu sama lain, yang terdengar hanya benturan sendok yang terkena piring makan.
Sayang, hari ini aku mancing, tapi aku gak dapet ikan satupun. Kalau nggak dapat ikan, buat apa mancing? Buang-buang waktu aja. Kamu kok ngomongnya gitu? Padahal dulu selalu excited kalau denger aku abis mancing. Oh iya, hari ini ada yang mau kamu ceritain gak? Cerita apa? Aku nggak ada cerita. Ya cerita apa aja, biasanya kamu selalu ada cerita setiap hari. Masa kali ini nggak ada? Misalnya kayak sesuatu yang kamu rasakan atau apalah itu. Aku nggak ada cerita, Mas. Kenapa kamu maksa banget sih? Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin terasa seperti rutinitas kosong. Mira sulit membuka diri, sulit berkomunikasi tentang apa yang dia rasakan sekarang. Banyak hal yang tidak aku mengerti, seperti bagaimana kenangan yang begitu kuat dari masa lalu bisa menghalangi langkahnya untuk hidup di masa kini. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang kamu gak mau cerita sama aku, Mira, kita itu sudah menikah selama bertahun-tahun, dan aku tahu bagaimana kamu. Iya, dia sudah pasti tahu dan keadaan aku yang sekarang. Mas Bagas selalu peka terhadap apapun yang aku rasakan. Apa mungkin aku bercerita tentang Riko aja ya? Kalau aku menceritakan ini, apa Mas Bagas akan bersikap baik sama aku? Hari ini aku cuma punya uang 30.000, mana cukup buat besok. Lagian, kapan sih Pak Bos kasih aku gaji? Perasaan ini udah di penghujung tanggal deh. Mas, kamu mau aku ceritakan? Malam ini aku punya cerita yang baik buat kamu. Wah, iya kah kamu ada cerita? Ayo sayang, cerita aja. Aku pengen denger cerita itu. Tapi aku mau minta maaf, mungkin cerita ini akan membuat kamu sakit hati. Dulu itu aku punya mantan bernama Riko. Dia adalah seorang pria tampan dan baik hati. Riko selalu ada di setiap hari-hariku. Tapi kebahagiaan itu usai karena Riko pergi bersama wanita lain. Tetapi meskipun begitu, perasaan cintaku terhadap Riko tidak akan pernah berhenti. Riko, seorang pria yang sepertinya masih memiliki tempat di hatinya. Aku merasa cemburu, marah dan terluka. Tapi lebih dari itu, aku merasakan ditinggalkan bukan oleh tubuhnya, tetapi oleh pikiran yang selalu tertuju pada masa lalu. Sampai saat ini, aku belum bisa melupakannya. Bayang-bayang Riko selalu menghantui pikiranku. Kamu secinta itu ya sama Riko, sampai-sampai setelah menikah pun kamu masih mengingatnya. Maaf, mungkin aku keterlaluan. Asal kamu tahu, foto yang selalu aku pandang adalah fotonya. Mira, aku minta maaf. Mungkin selama ini aku gak pernah bikin kamu bahagia. Maaf karena kita hidup dalam kesederhanaan. Dan maaf kalau kamu menderita dengan semua ini. Aku bahagia hidup sama kamu, Mas. Tapi aku cuma belum bisa lupain Riko. Udah gitu aja. Aku mau keluar sebentar. Kamu tidur duluan aja. Kamu mau kemana, Mas? Kamu marah sama aku? Iya, aku marah sama kamu, Mira. Kamu itu udah punya suami, yaitu aku. Cerita kamu ini bikin aku berpikir kalau kamu gak bisa ngehargain aku sebagai suami kamu. Kita itu sudah menikah sejak lama, Mira. Aku kecewa sama kamu. Aku butuh nenangin diri aku. Daripada aku terus di rumah, aku takut berbuat kasar sama kamu. Ada sebuah malam yang sangat sunyi, di mana aku duduk di samping Mira yang sedang terlelap. Aku menatapnya dalam diam, merenung. Aku menyadari bahwa meskipun aku begitu mencintainya, aku tak bisa terus mengabaikan kenyataan. Mira belum selesai dengan masa lalunya. Mira begitu mencintai pria itu, sampai-sampai masa depan terlihat buram di mata Mira. Aku tahu untuk bisa menemukan kedamaian, aku harus melepaskan Mira. Aku tidak bisa terus-menerus berharap dia akan berubah, karena perubahan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Besok aku akan melepaskan kamu, Mira. Semoga ini adalah jalan yang terbaik. Aku harap kamu bahagia. Kamu tanda tangan surat ini ya. Sekarang juga mari kita bercerai. Aku udah gak bisa bertahan dalam hubungan ini. Kenapa, Mas? Apa alasan kamu gugat aku kayak gini? Bukannya kamu cinta mati sama aku? Aku capek. Ternyata selama ini hanya aku yang jatuh cinta sendirian. Sedangkan kamu, cinta kamu habis di pria itu. Kamu gak pernah balas cinta yang aku berikan sama kamu, Mira. Mas, jangan salah paham dulu. Aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa lupain Riko. Cepat tanda tangani surat cerai itu. Aku gak bisa pertahankan kamu. Mas, tolong kasih aku kesempatan untuk merubah diri ini. Aku mohon sama kamu.
Mira, aku gak bisa. Ini udah keputusanku yang paling terbaik. Cepat tanda tangani, aku harus pergi. Mas, aku terpaksa melakukan ini. Semoga ini hanya mimpi buat aku. Ini bukan mimpi, Mira. Ini nyata. Semoga setelah aku melepas kamu, kamu bisa hidup bahagia sesuai dengan mimpi kamu itu. Maaf selama hidup bersama, kamu berada dalam kesulitan. Aku pamit, jaga diri kamu ya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengajukan perceraian. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tetapi karena aku mencintainya cukup untuk membiarkannya menemukan jalan hidupnya sendiri. Kami berdua layak untuk bebas dari bayang-bayang menghalangi kami bergerak maju. Ini semua salahku. Hari-hari setelah perceraian terasa hampa. Ada rasa kehilangan yang berat dalam diriku, tapi aku juga ada perasaan lega. Ini adalah pilihan yang terbaik. Aku bangga sama kamu, kawan, karena telah melepaskan yang tak pasti. Hahaha, iya, setelah perceraian kami berdua melanjutkan hidup kami masing-masing. Meskipun aku tahu banyak yang telah berubah. Jelas banyak yang berubah, karena kalian berdua sudah di jalan masing-masing. Entah bagaimana Mira melanjutkan hidupnya. Aku tahu dia akan terus berjuang dengan masa lalunya, sama seperti aku yang harus belajar untuk hidup tanpa dia di sisiku. Udah, jangan pikirin dia terus. Sekarang semuanya telah berbeda. Fokus pada masa depan yang belum kamu lalui. Semangat, daripada sedih gitu, mending kita jalan-jalan. Gaskun. Ada Mbak Suri sama Mbak Siti. Mau kemana? Kayaknya mau jalan-jalan nih. Hehehe. Iya nih, Embo sama Mbak mau jalan-jalan sebentar. Soalnya kalau cuma diem di rumah bosen. Oh iya, hubungan kamu sama istri kamu gimana? Apa ada perkembangan? Itu Mbak, Bagas sama Mira udah berpisah. Kebetulan belum lama ini Bagas menggugat cerai Mira. Oh gitu, kamu ya sabar ya nak. Seseorang yang tidak mencintai kita memang harus dilepaskan. Kamu bener Bu, Bagas telah memilih keputusan yang terbaik. Iya, tapi terkadang Bagas itu suka ingat sama Mira. Pengen tahu dia lagi ngapain. Tapi yang Bagas ingat kalau kita berdua sudah ada di kehidupan masing-masing. Mbo tahu cinta kamu terhadap Mira itu sangat besar. Tapi Mbo juga tahu ada alasan tertentu kenapa kamu menceraikan dia. Iya Mbak, aku ingin Mira hidup bahagia tanpa tekanan dari aku. Ya udah kalau gitu, Mbak sama Embo mau melanjutkan jalan-jalan ya. Ingat, kamu harus hidup lebih bahagia dari Mira. Tuh kan, Mbak Siti sama Mbak Surip aja setuju dengan perceraian itu. Kamu gak boleh sedih. Ingat tadi kata Mbak Surip, kamu harus lebih bahagia daripada si Mira. Waduh, kayak anak kecil. Jangan mewek lah, malu sama umur, udah tua juga. Mending kita lanjut jalan-jalan lagi, oke? Oke, gas, kita telusuri kampung ini. Aku sudah bercerai selama beberapa hari, tapi sampai saat ini aku masih teringat dengan Mira. Apa dia baik-baik saja atau malah sebaliknya? Kadang-kadang aku masih merenung, apakah ada yang bisa dilakukan untuk mengubah masa lalu, ataukah kita semua memang harus belajar melepaskan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Udah. Sekarang aku harus fokus sama masa depan aku. Semoga setelah ini aku mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Aku juga berharap mendapatkan wanita yang bisa menerima aku apa adanya dan cinta kita berdua setara.